Ya, teman-teman, tanggal 25/01/2025 di hari libur, dan liburnya juga sangat panjang, teman-teman ya. Sambil santai-santai aja teman-teman di rumah. Baik, kita akan bacain komentar ya. Tapi sebelumnya terima kasih semuanya ya telah memberikan subscribe, telah nge-like, telah nge-share, telah berkomentar juga, terima kasih. Dan mungkin pembacaan komentar ini ada beberapa yang sudah dikasih tanda love, berarti sudah tidak muncul lagi gitu ya. Tapi emitennya ataupun komentarnya sudah ditampilkan dan sudah dibaca dengan baik teman-teman, dan yang sudah langsung dibahas kita langsung bahas teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin kalau saya belum bahas berarti saya waktunya yang belum ada teman. Baik, kita akan mulai membacain komentar. Baik, mulai dari Widiyanto RS4727 ya. Sekarang saran pembahasan saham gocap dan FCA dibuat rutin. Oh baik, kalau untuk FCA dan gocap mungkin suka diselip-selipin teman-teman ya. Biasa suka saya seling-seling ya. Model sini ada tuh Goto, Omed asli gitu kan. Terus Abah lagi diselipin, biasa per video suka ada aja satu. Tapi untuk khusus mungkin kita akan buatkan. Dan mungkin teman-teman juga harus pahami, saya itu ngebahas saham-saham yang FCA dan gocap itu khusus teman-teman ya. Ada seri khususnya. Perhatikan teman-teman untuk playlist ya. Di playlist sini ada, ini ada saham penelitian 50 ya. Terus ada FCA nih. FCA itu khusus kumpulan saham-saham FCA. Ada lagi yang 50-nya mana? Nah, saham 50. Nah, sebenarnya ini semuanya sering saya bahas teman-teman. Cuman kadang-kadang waktunya ya ini sudah memungkinkan dibahas, ini enggak, kalau enggak suka saya campur-campur dengan update ya. Tapi kalau khusus untuk FCA sama saham gocap suka saya kumpulkan di saham di playlist yang FCA sama 50 teman-teman ya. Oke, mudah-mudahan membantu ya untuk komentar itu ya. Lanjut. Nah, ini ada dari Susiovo 9843. Support terkuat 107. Izin. Garis biru MACD sudah mulai menanjak ke atas, tren sangat bullish. Tapi kadang bingung mau dibuat trading, lupa di mana dia koreksi. Kemarin sempat trade kecil-kecilan. Modal 30-an, ambil 104 dan sudah naik ke 130. Karena greedy lupa TP. Nah, itulah teman-teman ya. Kadang-kadang kita suka lupa gitu kan. Ngambilnya di mana juga suka ini ngambil jangan. Terus ketika TP juga TP jangan. Harusnya apapun niat teman-teman saat itu gitu ya, karena sudah yakin dengan apa yang kalian istilahnya yakini, hajar aja kanan, jangan nunggu sebelah kiri kalau pingin barangnya gitu kan. Sudah untung ya udah, harusnya udah untung, kalaupun naik lagi biarkanlah menjadi pengalaman saya gitu teman-teman ya. Sekecil apapun harus kita bersyukur teman-teman. Oke, begitulah teman-teman trading ya. Kadang-kadang udah untung tiba-tiba santai tiba-tiba longsor aja gitu ya. Nah, cuman ini tidak disebutkan nih nama apa namanya nama emitennya gitu ya di sini ya. Apakah di BMTR, MLPL ya, atau mana gitu, LPKR gitu kan. Nanti sebutkan aja nama apa namanya, nama emitennya, biar teman-teman yang lain juga ketika baca oh iya gitu kan. Nah, yang ketiga dari Karin Dohan 7268, sekarang KLBP di 1200 katanya. Nanti kita coba bahas KLBF ya. Kayaknya udah lama teman-teman ya. Cuman belum saya belum saya KLBF ya. Kita sudah tulis dulu KBF. Lanjut, ada dari Wis Kusuma ya. Apakah sudah waktunya masuk saham BDKR? Masih nangkap besok jatuh nggak nih katanya ya. Pas sudah dibahas BDKR ya. Tapi kita bahas ulang lah nanti deh, soalnya udah lama ini. BDKR ya. Nangkap pisau jatuh. Nah teman-teman, kalau yang buat ngambil ya, saya pikir MA10 di bawah candle lagi menuju ke atas teman-teman ya. Jadi MA10 menuju ke, nah boleh gini nih, lagi gini nih.
Ini sama apa ya? RRC ya. Kita contohin biar nggak ini apa namanya, dari IHSG deh. Nah, MA10 di atas candle lagi menurutnya kan MA10. Di sini kan MA10 contohnya MA10. Ini kan lagi menuju ke bawah. Nah, MA10 di bawah candle menuju ke atas. Nah, di sinilah ngambilnya teman-teman ya. Kalau teman kalau spekulasi ngambil sini juga silahkan. Yang penting sudah lepas daripada MA10-nya jauh. Ya mungkin masih uptrend teman-teman. Ya kan lumayan ada kenaikan sedikit, contohnya seperti itu ya. Makanya yang sedikit harus bersyukur teman-teman ya. Oke teman-teman, sudah ya, kita bahas nanti BDKR ya. Lanjut, ada dari Sob 3545. Bisa jelaskan teori kepala kembar kenapa harus turun? Nah, kita jelas secara khusus nanti ya. Misalnya sudah beberapa pertanyaan itu sudah muncul ya. Itu sebenarnya kepala kembar harus turun kenapa gitu. Padahal itu 2 dari 3 ya. Jadi tidak semuanya kepala kembar turun, cuman ada beberapa yang ketika uptrend malahan naik teman-teman ya. Ada yang seperti itu juga ya. Nanti kita bahas dan nggak saya kok bintangin dulu ya menjadi catatan saya di bawah. Oke, dari Duan Keren IZ6ZX ya. Pinter friend merampok dana investor habis raih isu ambil dana nasabah langsung FCA. Jangan-jangan orang friend sogok orang bursa supaya diturunin saham ke bawah 50. Jahat. Benar, itulah fenomena saham-saham yang di FCA-kan dan daripada emiten-emitennya ya. Mungkin mereka punya kong kali kong gitu kan, bisa jadi teman-teman, kan di sini bebas berpendapat ya. Apalagi dana nasabah ya, seperti kita juga di saham friend itu sangat luar biasa gitu banyaknya. Dan di FCA kan tidak kembali ke harga FCA. Mungkin kalau di harga 50 wajar lah mungkin gitu ya. Harga di 50 atau 5152 mungkin wajar. Makanya si friend langsung dibablaskan gitu. Mungkin udah ada semenjak jauh-jauh ini sudah tahu ini makanya disengajain di FCA kan supaya bisa mengambil barang-barang itu di harga yang murah. Nah, itulah teman-teman yang saya bilang bahwa bandar itu sudah tahu teman-teman ya. Makanya kan si friend itu apa namanya, sahamnya itu cenderung sudah benar-benar di bawah banget gitu ya untuk friend itu ya. Oke teman-teman, untuk friend seperti itu ya. Nanti kita coba bahas untuk friend ya, untuk melihat apa namanya kelanjutannya ya. Terima kasih teman-teman. Mr. Duan Kerin ya. Eko Hermawan ya. Eko Hermawan 687 auto best buy di bawah 1900 this on. Oke, teman-teman, kalau auto nanti kita bahas auto ya. Kita bahas auto. Ya, auto sering dibahas ya. Kita bahas lagi nggak apa-apa lah. Coba cek di sini auto sudah dibahas belum ya? Auto dari tanggal bulan dari bagian 11. WGL dengan auto belum ya? Auto belum ya, baru di mana aja yang pernah bahas terakhir auto ya? Ya nanti kita bahas lah ya auto ya. Itu sesuai dengan bolu. Kadang-kadang nggak kelihat maba SBM, PTRO, Brand, Harum, BKSL, WGL, Kobek, Feren, Omed datang. Belum dibahas, kita bahas nanti ya. Untuk si auto ya, auto 1900 gitu ya, nanti kita lihat ya. Dari Triwe Sasongko ya, HGI katanya juga mau dibeli oleh perusahaan energi asal Jepang 25%, tapi belum naik juga ya. Mohon analisisnya gitu ya. HGI itu mau dibeli, kita cek ya nanti ya. HGII mau dibeli perusahaan Jepang ya. Padahal kalau dari segi lukisan mereka padahal tergambar sudah di situ ya. Kita cek nanti ya untuk beritanya ya. Terima kasih Bro Triwe Sasongko ya. Dari Pedrico Delgado ya 6085. Pakai indikator apa aja? Nah, kalau indikator perhatikan teman-teman ya. Ada yang belum dibahas ya. Nanti teman-teman lihat playlist aja ya untuk
indikator, lihat cara, ada cara di sini, playlist cara teman-teman. Nah, sini cara nih. Nanti teman-teman bisa lihat aja langsung di sini cara ya. Ada cara ini, cara itu, cara ini. Nah, semuanya sudah saya tulis di sini. Sudah saya bikin videonya di sini ya, teman-teman. Tulis aja, nanti dicari aja di playlist ada cara ya. Nanti teman-teman tinggal, nanti ada satu ya indikator yang belum saya bahas ya. Dari Jacob Y9Q ya, jangan main grup ini, cuma pengendali doang yang main. Masuk mesti cangkut, bandar udah aren sama grup ini, gak layak dibeli. Oh, MNC kali ya. Yaitu hak dari prerogatif teman-teman sendiri ya. Kalau teman-teman sudah tidak suka dengan emitennya dan tahu apa namanya risikonya, terima kasih teman-teman. Ini adalah salah satu masukan juga gitu buat teman-teman ya. Jadi yang di grup MMC juga teman-teman silahkan gitu ya, berpikir keras juga, ini sebagai informasi aja gitu ya. Semua informasi silahkan diterima teman-teman, nanti teman-teman sendirilah yang akan menyimpulkannya ya. Karena sebuah informasi hanya satu arah, maka teman-teman juga harus, wah saya mah enggak gitu, gitu kan. Yang suka saya bilang bahwa yang namanya bandar itu akan di up setinggi-tingginya, akan jualan di setinggi-tingginya, tapi akan dilempar serendah-rendahnya dan akan diambil di harga terendah-rendahnya. Itulah prinsip seorang bandar teman-teman ya. Terima kasih Bro Yakob ya atas komentarnya ya. Terus untuk Muhammad Fahrul 6234 ya, masuk data hari ini walk it enggak, atau data itu udah tinggi teman-teman, udah dibahas data itu ya. Data sudah dibahas belum? Sudah ya. Itu data sudah saya bahas teman-teman ya, silahkan ditonton aja. data di nomor 4 teman-teman ya. Saya sudah bikin pernyataan kok di data ini ya, silahkan teman-teman dibacain, dilihat dulu di nomor 4 ya. Oke teman-teman ya, lanjut. Bowo N ya, siap-siap psikolos bang, dibuat linglung dulu katanya. Diajak jalan muter lapangan beberapa kali, terus diajak naik turun biar bayar puyeng katanya. Setelah kecapean disuruh minum obat herbal, mampir ke Sido. Oh baik teman-teman, nanti kita Sido sudah lama juga nggak dibahas, kita bahas Sido ya. Oke baik teman-teman ya, makasih Bro Bowo ya. Jari Mardi Saputra 5033 ya. Saya hanya pekerja buruh harian lepas dan saya mau belajar tentang saham-saham, dan sekarang di tanggal 21 Januari saya beli saham MNC 20 lot katanya di harga 290. Jika aman saya pasang stop loss, semoga ada kenaikan untuk MNCN, amin ya. Mudah-mudahan ya teman-teman ya. Siapapun kalau di bursa itu yang penting ada dana buat top up RDN dan punya rekening. Persyaratan punya rekening sebenarnya siapapun teman-teman. Malahan ini adalah kalau teman-teman istilahnya terus-terusan belajar di sebuah saham ini, pasti menemukan yang namanya harta karun teman-teman. Banyak harta karun atau saham-saham yang sebenarnya lagi akan di up sampai ratusan persen gitu, cuman kita aja belum nemu teman-teman. Kadang-kadang butuh perjuangannya apa, waktu teman-teman. Maka saya bilang bersahabatlah dengan waktu teman-teman. Kalau di bursa ini bersahabat dengan waktu. Perhatikan ketika menggali harta karun, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, kadang-kadang ke 10 tahun baru menemukan yang namanya harta karun. Padahal itu perjuangannya sudah jual ini, jual itu, jual rumah, jual apapun dijual, tapi belum menemukan juga harta karunnya. Bahkan mau sampai bangkrut, pinjam uang sini, pinjam uang sono. Tapi tiba-tiba setelah menemukan harta karunnya, sekali ngisi, bang, semua keganti semuanya teman-teman ya. Yang loss tahun lalu, yang istilahnya pokoknya kalau sudah keganti, teman-teman kalau sudah pengalaman di bursa, apalagi yang sering bersahabat dengan waktu ya, naik turunnya itu teman-teman kadang-kadang turun sampai 50%-nya santai teman-teman. Udah saya tahu ini akan harga gini. Nah, karena sudah pengalaman daripada saham ini nih ya, seperti itu teman. Kadang-kadang harus seperti itu, betul teman-teman ya. Makasih nih Bro Mardi Saputra ya. Dari Karina Wijaya 5046 ya. Gak bisa pakai PE Band karena
Tugu Stock Split 2023. Kalau mau metode DCF atau nilai intrinsik, cari perubahan book value yang OPC disesuaikan setelah stock split. Betul teman-teman ya, karena kan ada informasi untuk stock split ya, Tugu itu ya. Ini kalau nggak salah dibahas sebelum stock split deh ya. Kalau sudah gitu ya. Karena nanti kita cek Tugu ya. Sudah udah lama juga Tugu nggak dicek ya. Ini dibahas itu LK kedua ya, berarti udah lama banget teman-teman ya. Video ini sudah lama banget, sekitar 3 bulan tambah 3 berarti sekitar 6 bulanan. Baik, kita nanti coba untuk cek ya Tugu itu ya. Kita lihat dulu stock splitnya ya. Baik, tapi sudah saya catat ya Tugu stock split ya. Malam juga ya, mungkin sudah lama ini komentarnya. Bagaimana menuntut penurunan dan penurun pada channel tersebut? Bagaimana menentukan penurunan dan penurunan pada candle? Oh ya, nanti kita jelaskan untuk menentukan candle turun sama candle naik kali mungkin gitu ya. Sebenarnya ini sudah dibahas di ini teman-teman nih. Teman-teman tinggal cari aja yang namanya ekor teman-teman ya. Ekor hijau. Nah, teman-teman ya, ekor hijau. Nah, apa itu ekor hijau, apa itu ekor merah teman-teman. Nah, saya bikin ilustrasi untuk penurunan seperti ini teman-teman ya. Ini biasanya saya pikir itu target penurunan, bukan target support, tapi target penurunan. Karena sebuah ekor merah ataupun ekor hijau itu harus ketembus. Saya sudah bikin ya, cari aja yang namanya ekor, dicara nanti teman-teman bisa menemukan itu ya. Oke, sudah terjawab. Dari Muhammad Arwani 7249, kalau boleh tahu cara pasang indikator bandarnya gimana ya pakai TradingView. Nah, Bro Muhammad Darwani ya, silahkan ke cara juga sama, nanti cari aja di sini. Di situ sudah saya bikin untuk memasang apa istilahnya ya, bandar bandar lokal dan bandar foreign teman-teman ya. Cari ke playlist teman-teman, cari ke playlist dan langsung ke cara aja. Di situ saya sudah jelaskan semuanya ya. Di sini cara nih ya, lihat ya di sini cara, dan di situ sudah saya jelaskan cara memasangnya. Itu hanya terjadi di akun ini aja ya. Nih akun apa ini? Nah, di sini ya, di SB ya, di SB. Jadi saya tidak punya akun yang lain untuk membahas emiten, hanya di SB aja. Oke, lanjut ya. Sudah terjawab. Jual Kipli KY515 LS ya. Saham MD untuk investasi. Nanti mungkin bahas tersendiri ya untuk MD investasi ya. Saya skip dulu sebentar, kan investasi kan, untuk investasi kan lama juga kan, santai berarti ya. Dari Bro Jual Kipli juga, salam kembali. Kapan silaturahmi online atau offline, Bumi di mana? Baik, ini rumah di mana? Saya masih di Jawa Barat teman-teman ya. Tepatnya saya punya 3 tempat teman-teman ya. Bogor, Kuningan ya, kadang-kadang Kuningan, kadang-kadang ke Bogor teman-teman ya. Mungkin nanti kalau ada waktu kita bisa lah teman-teman. Cuma kadang-kadang sayanya teman-teman ya, yang suka ada kesibukan ya, menyibukkan diri. Oke teman-teman, nanti kita kadang-kadang ke Ciamis teman-teman ya. Dia punya kota 3 ya, padahal di situ-situ aja ya, Bogor, Ciamis sama Kuningan. Kalau emang hari-hari besar, kalau lagi libur biasanya suka main ke sana teman-teman ya. Oke, nanti mungkin ya Bro Jual Kipli ya, mudah-mudahan kita bisa silaturahmi ya. Nanti untuk MD-nya kita bahasnya tersendiri ya. Dari Sakila EDTZXX4593 ya. Terima kasih banyak. Terima kasih kembali ya. Saya baca pelan-pelan aja. Oh, ini karena bayar lama berbayar. Cari-cari lagu lagi di YouTube. Oh ya, terima kasih ya.
Wah, kita sama-sama teman-teman, jangan satu lot atau dua lot teman-teman. Kalau beli 5 lot saham United Tractor kan ketahuan lumayan teman-teman. Teman-teman beli saham Pani kan gede juga, 5 lot juga teman-teman. Kalau beli saham apa cuan gede-gede juga gitu kan. Berapapun lotnya teman-teman, yang penting kita belajar. Dan ingat, ketika belajar, kalau sudah untung ya udah take profit aja, nanti cari lagi gitu sambil belajar. Ada harus cut loss, ada modal untuk belajarnya teman-teman. Jangankan istilahnya saya sendiri atau teman-teman yang lain lah, seorang profesional pun ya, mereka pernah nyangkut. Coba lihat pengalaman tentang profil orang-orang yang sudah lama di bursa ya. Mereka sampai nyangkut teman-teman, dari harga, contohnya dari harga sekitar 3.000 nyangkut ke harga sampai 100 ada teman-teman ya. Yang harus cut loss di harga bawah ada, cuma meninggalkan tinggal 20% lagi, dia cut loss pindah ke satu emiten, baru dia berhasil di situ ada. Yang hampir istilahnya ngejual barang-barangnya sampai ngutang-ngutang juga ada yang berhasil di bursa itu. Yang sudah menyiapkan diri untuk belajar dan akan cut loss ada. Jadi problema yang teman-teman hadapi itulah sama seperti mereka-mereka yang sudah besar teman-teman ya. Jadi kalau kita sudah cut loss ataupun nyangkut, berarti sudah di jalur yang benar ya. Dari situlah teman-teman akan belajar, oh saya tidak boleh nyangkut lagi, saya tidak akan cut loss lagi. Walaupun cut loss saya akan batasi di sekian. Nah gitu teman-teman. Jadi kita harus belajar teman-teman ya. Oke teman-teman, terima kasih ya. Lanjut. Semoga sukses. Baik, terima kasih ya Bro WM aja ya. Bila nanti setelah banyak, apakah akan konsisten membahas saham ini bosku katanya. Oh terima kasih banyak kan. Ya baik teman-teman, sama-sama ya. Rekam aja teman-teman pernyataan saya bahwa saya tidak akan membuka kelas ya, tidak akan mematok-matok harga ya. Kalau ngasih super gift ya terima kasih teman, itu juga keikhlasan daripada teman-teman ya. Cuman kalau untuk buka kelas ataupun ada grup gitu ya, tidak teman-teman ya. Saya konsisten sebagai pemberi informasi aja kepada teman-teman untuk memberikan memberikan saham rekomendasi saham saya enggak teman. Kenapa? Saya harus konsisten dengan apa yang saya bicarakan ketika awal teman-teman, hanya memberikan informasi aja. Dan rata-rata yang saya bahas itu kan saham emiten teman-teman sendiri gitu kan. Malahan teman-teman sudah pingin dibahas saham ini, ditinggalin berapa bulan gitu kan, udah kejemput tapi nggak ada kabarnya kemana. Pas kita cek, wah ini udah naik nih, semua garis supportnya sudah sudah ketutup, terus semua garis penurunannya sudah tertutup, semua garis kenaikannya sudah ketutup. Ini kemana? Ini tinggalkan begitu aja gitu kan. Dan saya konsisten teman-teman ya, apapun yang teman-teman istilahnya berikan, saya konsisten dengan apa yang saya tulis teman-teman di depan video itu ya. Nanti rekam aja teman-teman ya. Wah katanya bohong gitu kalau gini malah bertarif sekarang gitu kan ya. Saya bilang enggak, itu kan dari dulu juga enggak. Maka saya terima kasih yang telah memberikan support, thanks ya sebagai support atas channel ini gitu ya. Cuman untuk berbayar enggak teman-teman, tetap kita akan memberikan gratisan. Dan apapun, bahkan kita ini kan bukan memberikan materi apapun teman-teman, malahan saya itu memberikan kepada teman-teman yang mau meluapkan emosinya di komentar, silahkan gitu. Makan itu baik teman-teman buat kemajuan sebuah channel gitu kan. Nanti kalau ada apa-apa bilang aja teman-teman di di kolom komentar gitu ya. Yang penting tidak sara aja gitu tuh. Yang penting tidak sara aja. Dan saya juga akan memfilter gitu ya, apabila tidak berkenan untuk ini tidak berkenan untuk ditampilkan ya saya langsung cut gitu ya. Nah teman-teman ya, tidak akan saya konsisten dengan apa yang saya berikan ya. Bahkan saya membuka jalur khusus aja kemungkinan tidak teman-teman ya, buka jalur khusus gitu ya, enggak teman-teman ya. Selanjutnya makasih ya Bro WMX aja ya. Bro WMA ini setia nih.
yang lain juga pada setia dengan saya. Terima kasih atas kesetiaan untuk channel ini teman-teman ya. Dari Bro Tommy Bunga 9866 ya, bahas tin untuk 1 tahun ke depan. Baik, nanti kita coba bahas tin untuk ke depan ya. Tin padahal udah dibahas teman-teman, kalau teman-teman tin pernah dibahas tersendiri ya, tapi nanti aja kita bahas ya untuk tin ini ya. Oke, kita bahas untuk tin 1 tahun ke depan ya. Udah saya baca kok teman-teman ya. Nah, ada pertanyaan lagi nih dari Leonardo Guntur S ya. Apa yang terjadi sahamnya jadi 25 dan mau merger ke 1 rupiah. Lagi-lagi baik buat rugi investor, gak berbuat apa-apa. Betul teman-teman ya. Kadang-kadang detail lagi yang dirugikan ya. Kalau bandar mereka sudah untung duluan gitu ya. Nah itulah teman-teman, makin si BI ini juga memberikan FCA itu awalnya untuk melindungi supaya saham-saham yang 50 itu bergerak ya. Cuman malah dijebloskan kan ke bawah 50 kan. Nah itu yang jadi masalah, dijebloskan ke harga 50, padahal bandar sendiri pinginnya di harga bawah teman-teman. Mungkin mereka juga sudah tahu istilah bandar, cuman ya gimana lagi teman-teman ya. Yang pinginnya bandarnya pinginnya harganya udah keenakan gitu, wah enak ini makanya jadi FCA kan bisa harga bawah, bisa ngopi-ngopi. Tapi dengan adanya FCA itu bergerak, si emiten itu terus bergerak teman-teman ya. Walaupun istilah si bandarnya tidak ngambil malah jualan, tapi si bandarnya bergerak dibanding di 50 terus aja 50. Kalau di 50 kan kadang ada yang beli, kadang enggak gitu. Makanya transaksi ini kan dibatasi, terutama untuk saham-saham 50 yang padahal saham 50 itu ada yang benar-benar ditidurkan sebentar, 3 bulan, 4 bulan, setahun, baru up lagi. Karena itu kecenderungannya seperti itu gitu ya. Mungkin ya bandarnya capek gitu kali ya, udah capek dulu, istirahatin dulu dah, nanti kalau sudah siap kita up lagi. Kadang-kadang semua ada BKSL kan, itu biasanya per 4 bulan, per 6 bulan sekali gitu biasanya untuk saham. Ada saham-saham yang 50 juga kayak saham-saham MNC gitu kan, kadang-kadang di 50 kan dulu lama, di up lagi, nanti kembalikan lagi ke 50, tidurin lagi. Seperti itulah teman-teman ya. Kadang-kadang kalau yang ke 50 suka kembali ke 50 lagi. Sorry. Oke, teman-teman sudah dibahas ya. Terus ada informasi dari Mustagfirin 8906. Hilcon mau stock split katanya. Baik, nanti kita bahas ya untuk stock split ya. Tadi ada Tugu stock split juga ya. Ini Hill kita bahas untuk stock split ya. Hill stock split ya. Nanti kita bahas ya Hill ya. Terima kasih. Ini Bro Mustagfirin itu apa namanya rajin ya memberikan komentar. Terima kasih Bro. Dari Andi Pratama 6274 ya. Siapa yang request emiten PAK katanya PACK di sini? Baru sadar per video ini sudah terbang ratusan persen dari hari ini. Oh, I'm late katanya. Oke, teman-teman ya. Begitulah teman-teman ya. Kita pasti menemukan yang namanya harta karun ya. Ini salah satunya PAK itu harta karun teman-teman. Harta karun yang tertunda tiba-tiba peng aja ke 1.800 ya. Ya itulah teman-teman ya. Kita tidak akan tahu kalau kita tidak belajar. Kadang-kadang sudah diketahui tapi kadang-kadang kita ragu. Nah itulah hambatan-hambatan keraguan-keraguan itu ya. Nanti harusnya teman-teman coba dengan 1 lot 2 lot paling doang dan gitu kan, nyangkut gitu kan, bagus nih gitu kan, pasti awalnya gitu kan, nyangkut, bagus nih gitu kan, lanjutin gitu kan. Jangan sampai teman-teman istilahnya FOMO aja. Lebih baik teman-teman usaha sendiri untuk mendapatkan sebuah emitennya ya. FOMO nih, lihat ini. Kalau teman-teman FOMO silahkan lihat banyak ada informasi gitu di berita di grup yang lain. Langsung untuk periksa teman-teman. Ini harganya sudah begini. Makanya saya selalu menyarankan ini teman-teman nih, si garis 3 ini ya. Si garis 3 ini bisa istilahnya menentukan naik dan turunnya gitu teman-teman ya. Kalau ini serasa ini bumi, perasaan contohnya bumi gitu ya. Wah, ini udah over nih selama kita 10 tahun. Wah, 10 tahun masih di bawah nih. Nah, lumayan nih bisa nunggu ke harga satu harga tengah. Kalau 3 harga tengah kejauhan. Oke, harga tengah kejauhan juga. Nah, di sini aja saya nunggu. Ya bisa jadi seperti itu karena kecenderungan pernah diangkat ke harga situ gitu. Contoh seperti itu teman-teman ya.
wah ini katanya wah ini bisa ke harga sampai ke 400 lagi nih bumi gitu kan. Tapi ada informasi gini-gini. Nah teman-teman, makanya saya bilang ini garis 3 itu penting. Kenapa? Untuk menentukan mapnya teman. Ini ada mapnya teman-teman, target kemana-kemana. Kalau yang sudah terjadi enak teman-teman. Beda dengan yang baru IPO dan terus aja nanjak, ataupun yang nanjak terus itu harganya sampai tidak terkira gitu. Kadang-kadang itu yang dikuasain sama bandar-bandar ataupun ketokohan gitu ya. Dia akan mengambil di bawah harga sekali terus dia di up sampai kita juga ragu ini mau masuk atau enggak, ini udah mahal apa enggak, kadang-kadang seperti itu ya. Makanya bandar detektor sama foreign flow itu sangat dibutuhkan itu untuk itu teman-teman ya. Maka saya bilang kalau yang sudah tahanan sebelah kiri ikutin MA10-nya. Nah, saya suka seperti itu kan teman-teman. Ya, kita lanjut ya. Nah, ini dari Iya Dahmad 5261. Iyad Ahmad ya 52. Izin. Kalau Goto apakah bisa ke harga IPO kembali karena masih nyangkut? Terima kasih, semoga sehat selalu. Baik, teman-teman, kita nanti bahas saham Goto ya. Apakah tersendiri atau enggak kita akan bahas ya untuk Goto ya. Ini kayaknya buat Goto banyak yang nyangkut ya. Kembali ke harga IPO ya, harga IPO kembali ke IPO ya. Nanti kita catat, kita bahas ya untuk IPO ya. Terus makasih ya Bro Ahmad ya, Iyad Ahmad ya. Dari Winjayal 2525 ya. Waduh, katanya, waduh kenapa nih? Saham Nice nyangkut di harga 600. Udah 1 tahun lebih mau cut loss rugi puluhan juta. Wah, kalau jangan cut loss teman-teman ya. Kalau sudah sampai ratusan juta begini, udah tunggu aja, dari asal akan kembali ke asal teman-teman ya. Kita akan bahas sebenarnya saham 600 ini, Nice 600 ini udah saya bahas ya teman-teman ya. Kita cari deh Nice 600 nih. Ada nggak ya? Oh, masih kedeteksi apa nggak? Pernah saya baca ada, soalnya ada yang nyangkut di 600 teman-teman ya. Nah, teman-teman kalau mau cari referensi, bukan referensi ya, mau nonton videonya, silahkan ya nonton videonya dulu nih. Ke Nice, saham Nice nyangkut di harga 600. Bagaimana? Nah, ya teman-teman, bisa teman-teman saksikan videonya ya. Ya, untuk Nice di 600 sudah saya bahas, tapi nanti kalau update-nya nanti kita bahas juga teman-teman ya. Oke, untuk Nice terjawab sudah ya. Nanti kita update-an aja ya. Kita lihat update-annya aja. Kita cek ya update-annya aja. Tapi kalau Nice-nya sudah dibahas, yang 600 sudah dibahas, lihat aja nanti videonya ya untuk Nice. Lanjut. Cara bedain bandar sama bukan bandar gimana, katanya. Kayak di Atla itu kan kode XL punya 3,5 juta, itu bandar atau bukan ya. Nanti kita bahas tersendiri ini ya. Tapi sudah saya bacain ya, tapi nanti kita bahas tersendiri. Karena ini harus, kalau bandar itu harus detail teman-teman ya. Kayak tadi Omed gitu kan, harus bolak-balik gitu ya. Kenapa? Karena memang harus seperti itu gitu ya. Nah, kita bahas tersendiri ya, tapi sudah saya baca ya. Lanjut, ada dari Gus Dur 2622 ya. Tadi dari Bro Arno ya, terima kasih Bro Arno ya. Nanti kita bahas ya. Dari Gus Dur 2622, bahas Suri katanya, mau masuk indeks Kompas 100 ya. Terima kasih atas infonya. Suri masuk Suri ke indeks Kompas ya. Kompas 100 ya. Emang ada Kompas 100, ada Elkim 45, ada apa lagi itu, banyak pokoknya teman-teman. Grup daftar-daftar emiten-emiten yang, malahan kemarin ada informasi salah satu yang sudah kerja sama Kompas itu apa sih itu namanya gitu, sudah mulai dikeluar ya, udah mulai keluar dari jalur itu gitu ya. Oke, nanti teman-teman kita bahas untuk Kompas 100 ya, untuk Suri ya. Lanjut. Tolong bahas ECII, GPSO, INPC, VOKS. Apa ini sempat untuk tambah muatan? Oh, ini udah, maaf ya, mohon maaf, mungkin hanya satu-satu yang bisa saya bahas. Mungkin ada sebagian yang dibahas, tapi kita akan bahas deh nanti mungkin untuk berkelanjutan, tapi bahasnya teman-teman itu mudah-mudahan bisa sekaligus gitu ya. Nanti kan yang lain juga harus kadang-kadang kita ngebahasnya sengaja satu, kenapa? Biar yang lain juga bisa kebahas gitu ya, NPC ya. Ya, makasih teman Bro Ipin JSS ya 4873 untuk
Pertanyaan kalau untuk tambah muatan ya sambil santai aja lah teman-teman ya. Karena sebenarnya kalau tambah muatan itu saya suka menggambarkan, suka di bawah biasanya saya average itu kalau sudah nyentuh sekitar 20%. 20% dengan syarat. Syaratnya apa? Ketika sudah 20% saya akan tunggu MA10 di bawah candle lagi menuju ke atas. Itu bisa masuk ke pas 20%, saya tunggu ini MA10 nya udah masuk belum gitu kan. Bahkan kalau 20% masih keturun ke bawah, akan saya tunggu teman sampai benar-benar si MA10 itu berada di bawah candle menuju ke atas. Nah, baru saya mungkin kalau pas 20% tidak di 20%-nya, mungkin naik sedikit ke 78% atau mungkin ke 16% untuk melihat MA10-nya di bawah candle, teman-teman ya. Tapi saya ukurannya kadang-kadang saya 20%. Tapi kalau sampai ke 30% juga bisa, teman. Kenapa? Di mana dia turun paling rendahnya, teman, dia 30% gitu kan. Nanti lihat aja MA10 di bawah candlenya. Itulah, tapi batasnya jangan sampai 5% atau 3% average lagi gitu kan. Jatuh average itu harus jauh, teman-teman ya. Dan saya batasin cuma 3 kali. 20% turun. Udah 3 kali cukup. Habis itu saya akan tinggalkan. Karena saya yakin itu sudah di bawah. Kenapa? Karena saya beli aja di bawah gitu kan. Perasaannya sudah di bawah nih gitu kan. Baru perasaan saya aja kan, tapi kan perasaan badan nggak begitu gitu kan. Oke teman-teman, seperti itu ya. Untuk EC nanti kita coba bahas ya. Oke teman-teman, dari Wheels 2121 ya. Pani longsor gara-gara pagar laut PSN ya katanya. Bisa jadi teman-teman dari situ mungkin istilahnya beritanya keluar sekitar seminggu gitu ya. Sudah saya jelaskan gitu kan, isian bandarnya seperti itu. Dan saya pikir seperti yang saya gambarkan di lukisan market maker dan Pani gitu teman-teman ya. Ya mungkin bisa aja urusan seperti itulah yang membuat para ketakutan ya. Padahal itu kan biasanya berita itu walaupun segencar-gencarnya teman-teman ya, biasanya ya yang saya tahu itu seminggu paling sebulan udah bersih lagi. Sekarang sudah mulai dibereskan kan. Soal sangkut paut hukumnya kita lihat aja nanti teman-teman ya. Tapi secara isian kan Pani tahu sendiri seperti itu ya. Bahkan kemarin aja di up kembali gitu ya. Oke teman-teman, mungkin seperti itu, bisa gara-gara seperti itu baik pada ketakutan akhirnya diambil kesempatan untuk diambil sahamnya. Ketika ketakutan diambil dari bawah ditaikin lagi gitu kan. Jadi seperti itu ya. Terima kasih Bro Wheels ya. Ini Bro Wheels senantiasa selalu setia. Terima kasih Bro Wheels ya. Dari Camping Busman ya. Bahas FUTR lagi koreksi. Saya sempat cuan katanya 1,5 juta, tapi di bawah nyangkut lagi padahal hot dari IPO. Teman-teman, kalau teman-teman emang sudah istilahnya kenapa ya? Sudah yakin gitu dengan emitennya, sudah cuan berapa persen pun ketika saya yakin ini mau ke harga sekian gitu teman-teman. Nah teman-teman nanti harus meyakini keyakinan tersebut teman-teman ya, mau 1 tahun 2 tahun kayak, tapi saya yakin mau ke harga sekian. Nah itu yang menjadi teman-teman punya keyakinan di sebuah bola itu perlu teman-teman ya. Tapi kalau sudah kira-kira ya udahlah ini sudah tidak kuat, ya udah gitu kan, usahakan bersyukur untuk take profit teman-teman ya, walaupun sedikit. Walaupun pas take profit besoknya malah terbang lebih tinggi lagi, udah syukurin. Oh oke, itu pengalaman saya, nanti akan saya berkaitan lagi di pengalaman berikutnya. Nah seperti itu teman-teman ya. Oke, kita nanti coba bahas FUTR ya. Lanjut dari Masita Darmayanti ya 7256. Saya baru nonton video ini 2230 nya Pegas naik ke 1650. Oh ya, terima kasih teman-teman ya. Mudah-mudahan sih itu membantu teman-teman sebenarnya. Bila teman-teman istilahnya terbantu ya, saya itu tujuan saya itu ketika ada yang nyangkut kejemput teman-teman ya. Itu saya sangat-sangat luar biasa kalau saya ada kepuasan tersendiri juga. Oh berarti teman-teman sudah mulai belajar untuk bersabar. Saya juga dulu greedy gitu kan, sekarang udah bersabar aja lah, santai aja teman-teman ya. Terus ada yang baru masuk terus cuan juga luar biasa. Saya sangat senang ketika ada teman-teman yang sudah mulai istilahnya yang nyangkut cepat kejemput gitu, yang baru masuk juga cepat cuan. Itu ada kenikmatan tersendiri buat saya teman-teman ya.
Dari terima kasih ya Sis Masjita Darmayanti ya. Terus dari Muhdi Ibrahim ya. Muhammad Ibrahim ya, E6Z ya. Tuh lihat broker benar itu Stockbit ada, apa harus langganan trading? Teman-teman bisa ada dua cara ya. Kalau saya bukan promo ya, takutnya saya promo ya. Dari kalau di SB itu teman-teman bisa langganan per bulan ya. Dulu masih 250.000 per bulan teman-teman bayar gitu ya untuk langganan trading view Stockbit ya. Tapi yang ada Stockbitnya teman-teman yang pro gitu kan. Nah teman-teman kalau mau istilahnya tidak langganan, masuk ke SB-nya dengan jadi penghuni dari broker SB ya, XL. Baru teman-teman dapatkan trading view secara gratis, tapi harus masuk ke jadi pengikut setia XL gitu ya, broker XL ya. Oke teman-teman, mungkin seperti itu ya, udah terjawab ya. Terus dari Muhammad Ibrahim lagi, pengaturan bisa cek pada di oh ini udah, teman-teman langsung aja ke sini ke cara ya, playlist, langsung ke cara di sini teman-teman. Nah teman-teman nanti cara di sini ada, sudah saya kasih tahu cara-cara. Mana cara di cara teman-teman. Nanti teman-teman tinggal di cara aja ya. Jadi buka playlist teman-teman dari halaman YouTube-nya, YouTube saya. Nanti buka cara teman sini. Buka cara semuanya sudah saya videoin ya, dari mulai si kepala merah, ekor merah, indikatornya, MA10 udah saya bikin di sini teman-teman. Silahkan dilihat ya. Jadi sudah terjawab sudah ini ya. Terus dari mana nih? Kiki Sulistiawati 1315 ya. Bahas harum setelah sampai 1000 turun terus. Bisakah ke 1200? Ya, oke. Kita bahas harum ya. Harum 1000 sampai 1000 katanya. Terus turun ke turun gitu ya. Sampaikah ke 1200. Nah nanti kita bahas ya untuk harum ya. Oke teman-teman, sudah ya, sudah dibaca. Terima kasih info Pani nyangkut di 16.226 ya. Kalau mau average down di angka berapa katanya. Oke Pani, apa kita bahas lagi Pani ya? Kita bahas lagi jangan ya. Kemarin udah dibahas ya Pani ya. Terakhir dibahas di mana Pani ya? Isiannya yang belum ya? Pani berarti belum ya? Maba kalau nggak salah belum ya? Oh baru di sini aja di info saham secara itu aja, secara apa TA aja ya. Kita lihat Pani untuk isiannya ya. Pani 16.000 berapa? 16.226 ya. 226 ya. Nanti kita bahas ya. Apakah harus APG gitu ya. Kalau Pani itu teman-teman nggak average juga, nembus lagi 16.000 teman-teman. Kenapa? Saya bilang gitu kan, ada ketokohan sama ada bandarnya. Tenang. Dia targetnya stock split kok teman-teman ya. Bukan 50 ataupun bukan harga paling tingginya. Dan paling tinggi nanti dia stock split teman-teman ya. Itu harga tertingginya. Dari baik sudah saya nanti kita bahas ya untuk Pani ya. Andrianus Rinaldi ya. Bro Naldi aja ya. Bro Andrian aja, Bro Andrian ya, makasih ya. Sudah saya tulis ya. Dari Nur Hadi 2562, maaf saya juga sama pemula, Bro ya, tenang aja, Bro. Kenapa si kepala kantor si kepala kantor kok harus turun hati-hati ya. Berkas Mike, terima kasih atas doanya ya. Nanti kita bahas untuk si kepala kembar ya. Tapi sudah saya baca, nanti kita bahas tersendiri. Dari si Sakila EJX 4593 ya ini. Bapak-bapak menyimak sambil ngopi, kalau saya emak-emak sambil gosok baju ya. Terima kasih banyak Bang katanya Kang. Sama-sama si Sakila ya. Selamat berjuang teman-teman untuk Rita tercinta ya. Rita itu ya kadang-kadang seperti teman sambil saham. Ini bagus teman-teman ya. Jadi apa kita itu harus santai.
Di bursa itu harus santai, jangan gerusak gerusuk, jangan merah langsung average, hijau hijau takut malahan gitu kan. Kalau merah average gitu kan, kadang-kadang kalau hijau takut. Ada yang begitu, pernah ngalamin, saya juga dulu sama teman-teman. Makanya teman-teman kalau sudah mengalami berarti sudah di jalur yang benar gitu. Itu untuk berlatih psikologis kita teman-teman. Terima kasih ya Bro Sakila ya. Dari Cokurei ya. Baby dong mau Om kalau baby sudah ya. Baby sudah dibahas di sini baby nih. Baby ya 4 di nomor 4 ya. Baby sudah dibahas ya Bro ya. Ini Bro apa sih Bro ya. Dari apa nih? Dari Dede Susanto 3506. Cek zona nyangkut di 650 nanti 6500 ya. Kita cek zona nih di 6500 ya. Baik, kita sudah catat ya. Dari Brosah Aziz ya. Bahas 3 saham yang layak untuk ditabung dalam waktu 1 tahun dengan budget masing-masing 200.000 per bulan. Terima kasih, semoga selalu dimudahkan urusannya. Amin teman-teman ya. Terima kasih atas doanya. Begini teman-teman, saya kalau memberikan 3 saham kepada teman-teman ya, bukannya saya tidak mau teman-teman, tapi sudah bertentangan dengan channel saya. Lebih baik teman-teman sodorkan 3 saham ke saya. Nah, nanti kita analisa bareng. Analisa teman-teman sendiri dulu ya. Analisa teman-teman sendiri dulu, baru kita analisa baru analisa saya. Nah, potensinya bagaimana, isiannya bagaimana. Nah, baru kita di situ yang namanya diskusi teman-teman. Kalau saya memberikan referensi saham, nanti teman-teman sama aja saya memberikan rekomendasi dan teman-teman tidak akan belajar dari situ. Makanya kita belajar di sini sama-sama. Lebih baik teman-teman nanti setelah teman-teman istilahnya tahu seperti ini, akan terus berlatih. Kalau teman-teman terus disajikan, nanti teman-teman tidak tahu cara untuk memilih saham, cara bagaimana ini udah apa namanya, udah mahal atau tidak gitu kan. Nah, kalau teman-teman silakan sodorkan ketiga saham saya dengan catatannya bagaimana ini untuk 1 tahun. Tapi mungkin bahasnya agak tersendiri gitu, mungkin nanti tidak disatukan. Nanti teman-teman bisa bahas sendiri langsung gitu ya. Biar nanti sama-sama kita juga saksikan gitu kan teman-teman ya. Oke teman-teman ya, seperti itu ya. Jadi mohon maaf kenapa saya tidak menyajikan untuk rekomendasi saham, biar kita ini belajar sendiri. Teman-teman kasih ke saya emitennya, kita akan bahas sahamnya. Oke teman-teman, seperti itu ya. Mohon maaf ya Bro Sahjis ya, bukannya tidak mau memberikan rekomendasi gitu kan, karena kita di sini kan belajar sama-sama dari teman untuk kembalikan ke teman lagi, bukan dari saya untuk teman gitu kan. Atau untuk saya lagi gitu kan. Oke, mohon dipahami teman-teman ya. Dari Glory Oi Greselin ya 144, ini kayaknya sis ya. Bahas saham INDS, saya lihat dividen yield-nya separuh dari harga sahamnya. Apakah saham ini berprospek atau hanya saham gorengan? Thank you ya, sama-sama sis Glory ya. Coba kita akan bahas untuk INDS ya. INDS ini karena dividen ya. Dividen. Kita cari untuk datanya. Oke, kita lanjut. Dari Papa Banban 88 NTB 72, kenapa saham nggak bisa dibeli? Nah, ini gini teman-teman, saya baca ya. Kadang-kadang yang suka saya jelaskan di saham IBOS teman-teman. Mungkin ini bisa jadi kasusnya sama di saham IBOS teman-teman. Nah, lihat aja saham IBOS ya, kenapa saham tidak bisa dibeli, padahal bisa dibeli teman-teman ya. Cuman mungkin teman-teman ngantri sebelah kiri ataupun pas ngajar sebelah kanan ternyata sudah loncat ke kiri gitu kan. Jadi akhirnya jadi antrian gitu kan. Atau biasanya trading limit teman-teman banyak, atau enggak servernya. Nah, kadang-kadang ada gangguan dari situ. Saya aja dulu, ini nggak bisa dibeli, saya langsung telepon dari sekuritasnya. Dan sekuritasnya juga mudah dihubungin. Bisa suka ngasih kenapanya, jelaskan aja, nanti jelaskan sama dia. Nanti dicek apa namanya akun kita. Oh karena ini udah dulu aja saya pengalamannya, karena
trading limit. Padahal cuma ngambil sedikit ya, saya take profit. Habis take profit mau beli saham lagi kok nggak bisa-bisa. Baru beberapa kali saham mentah lagi. Saya telepon lah gitu kan. Akhirnya terjawab, oh nunggu aja 1 sampai 2 hari katanya. Nanti juga normal lagi. Setelah dipotong baru normal lagi. Oke, saya bilang. Udah kan? Nah, jadi pengalaman kan? Nah, terima kasih teman-teman ya. Itu pengalaman saya kenapa saya tidak bisa beli saham, karena saya ngambil trading limit gitu kan. Padahal cuma sedikit gitu kan. Cuma keambil. Ya udahlah. Gitu kan. Terima kasih ya Bro Papan ya seperti itu ya. Dari Pendrianto 7556 ya. Sekarang kok muncul chatnya Om di menu pilihan bencana bandar, padahal juga sudah tidak ada. Ada teman-teman ya, nanti kita cek lagi pasti ada lah. Istilahnya yang cara setting indikator bandar kan asing adalah teman-teman. Saya juga kan juga masih muncul teman-teman nih. Ini masih muncul kan. Kecuali kalau teman-teman memang di ASG kadang-kadang bandar lokalnya tidak muncul karena yang diketahui adalah foreign. Jadi teman-teman kalau di bandar foreign amat di ASG betul yang muncul itu hanya foreign aja, lokalnya tidak diketahui. Tapi secara keseluruhan masih lengkap semua kecuali lokalnya yang tidak diketahui untuk ISG. Tapi kalau untuk kayak BBRI ataupun yang lainnya masih lengkap teman-teman ya, ketika istilahnya dimunculkan ya dia lengkap. Makanya settingannya di sebuah emiten aja, jangan di ISG ya. Oke, udah terjawab sudah ya. Nah, ini apakah dari Tori 1203 SAPX apa mungkin ke 2000? Ya, kita cek nanti ya. SAPX ke 2000. Nah, gitu ya. Saya tanda tangan. Terus untuk Bro Adi Krismiarso 3004. Bahas FCA saja biar dari lain pada yang lain. Oke. Sebenarnya kalau FCA kan sudah saya jelaskan di sini teman-teman ya. Nih saya itu jelaskan punya khusus malahan teman-teman ya. Kalau di playlist teman-teman nih punya khusus harga yang FCA dan harga yang 50. Malahan saya melakukan penelitian saham 50 teman-teman ya. Nih ada saham 50 ya, di sini saya bahas saham 50. FCA saya bahas FCA teman-teman di sini ya. Semua FCA ada di sini. Terus saya bahas penelitian saham IPO 2024 nih, jatuh ke 50. Nah, ini saya saya bahas juga di sini. Jadi sebenarnya sudah dibahas, mungkin teman-teman yang lain tinggal cari aja mau nyari saham apa, tinggal klik aja di sini nih. Suka muncul teman-teman di penelusuran muncul ya. Oke. Nanti untuk bahas MNM ini kita bahas ya. Kita akan bahas untuk saham, kita tunggu sebentar ya. Ya teman-teman ya, sudah saya catat, nanti kita akan bahas ya. Dari Bro Julkipli lagi nih, salam update saham Akro, WIRG dan MLPL. Nuhun sawang suna bro ya. Nah kita bahas ya, mumpung lagi santai nih teman-teman ya. Tapi jangan diburu ya, soalnya lagi liburan juga nih. WIRG ya sama MLPL ya. Kita nanti bahas ya. Terus dari Media Ripik 6067 ya. Ini saya masih agak ambigu soal gap pasti tertutup, terutama gap yang di pucuk ya katanya. Apa iya bisa ketutup? Contoh kasus UNVR atau HMSP berapa tahun nggak ketutup? Ya contohnya jangan hanya UNVR atau HMS kan, sekarang banyak kan emiten-emiten yang apalagi yang punya pucuk awal terus jeblosan ke bawah itu kan sudah ketutup kembali kan. Soalnya saham apa ya yang ada yang baru kemarin tuh, saham apa ya yang kita bahas itu ya, saham saya lupa lagi tuh ya, karena kebanyakan video teman-teman. Saham apa ya, tunggu dulu ya, kemarin saya bahas saham di sini nih, PPRI atau apa, kita cek dulu sebentar ya.
SSMS. SSMS.